Begini, meningitis itu dianggap sepele, belum tahu masyarakat itu akibat dari yang dianggap sepele tadi itu ternyata membuat fatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Yonggi dalam acara Ruang Sehat ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat nih. Oke, kali ini kita akan membahas satu topik tema yang gak kalah seru dari topik-topik yang lain, yaitu tentang apa? Tentang meningitis. Nah, meningitis itu adalah suatu radang pada selaput otak. Nah, tentunya kalau kalian-kalian ini bertanya ya, kira-kira nih gejalanya apa sih dok nih? Nah, kemudian juga berpikir bahwa oh, bisa kena nggak ya gitu. Jawabannya adalah penyakit ini bisa kena kemana aja ya, segala usia, dan tentunya juga gejalanya juga sangat kadang-kadang juga tidak khas ya, tapi ada beberapa gejala yang memang mungkin itu ada suatu meningitis ya, seperti demam, sakit kepala, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas dengan narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Beliau adalah Dr. Duratul Jannah, spesialis saraf, atau biasa disebut dengan Dr. DJ. Ya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok ya? Amin. Amin, insya Allah ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Sama ya? Ya, Amin. Nih dok, kita akan ngobrol seputar meningitis dok, yang tentang radang selaput otak. Nah, kira-kira kalau dengar meningitis kan kayaknya serem ya, karena katanya sih gejalanya ada kejang, demam tinggi dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau yang dimaksud dengan meningitis itu gimana sih dok? Mungkin bisa diterangkan ke pemirsa nih dok. Saya salut sekali dengan topik ini sebetulnya, karena begini. Meningitis itu dianggap sepele, belum tahu masyarakat itu akibat dari yang dianggap sepele tadi itu ternyata membuat fatal. Jadi yang tadinya flu biasa, kemudian atau kena hal-hal yang lain, misalnya ada luka, trauma kepala atau infeksi yang lain, hal yang menyebabkan kekebalan tubuhnya menurun itu sehingga membuat kejadian-kejadian itu berlanjut semakin jelek dan mengenai ke otak. Nah, itulah yang akhirnya mengenai ke selaput otak yang tadi sudah disampaikan Pak Yonggi, Dr. Yonggi, bahwa meningitis itu radang di selaput otak, betul sekali. Jadi dari selaput otak itu yang sebelumnya, jadi ada nanti pasti pertanyaannya ada bagaimana kejadiannya bisa sampai terjadi itu. Jadi saya hanya awal ini mengatakan hal ini betul-betul harus diwaspadai dan tidak boleh dianggap sepele dengan bentuk-bentuk keluhan yang dikiranya hanya udahlah ini saya hanya cuman begini nanti juga sembuh sendiri. Padahal kalau sudah sampai beberapa lama kok nggak sembuh-sembuh dengan penyakit yang dianggap sepele itu, akhirnya akan berimbas ke otak itu. Menarik sekali dok, karena memang beberapa waktu lalu juga sempat viral juga dok di media sosial tentang itu, kalau nggak salah itu seorang anak ya, jadi memang demam sekian lama, ternyata setelah dirawat sekian lama tuh ternyata akhirnya meningitis dan beliau meninggal ya. Dan pertanyaan saya gini dok, yang mungkin pemirsa juga pengen nanya ya, sebetulnya ada nggak sih pembeda khusus atau jangan-jangan nih meningitis nih? Nah, kira-kira clue-nya apa sih gitu loh? Yang membedakan dengan yang lain ya, gitu dok. Kecuali kalau memang pasiennya itu kalau sudah memang sakit lama begitu, terus diperiksakan ke dokter ya, baru tahu pastinya. Kalau pasiennya tidak memeriksakan ke dokter ya nggak ngerti, karena kalau dengan gejala yang demam, kemudian ada infeksi sebelumnya, entah dari mana infeksinya, bisa mana saja kan. Jadi penyebab dari meningitis itu kan bisa dari bakteri, jamur, virus, kemudian parasit bahkan. Jadi bisa dari makanan yang makanan yang tidak steril atau gitu mungkin, atau makan-makanan yang mengandung bakteri tertentu juga itu ya? Atau bahkan makanan-makanan yang di kosmopolitan pun juga yang banyak terjadi yang tidak diketahui bahwa itu mengandung parasit gitu kan, bisa saja. Nah dari situ penyebab dari di entry-nya gitu ya, jalur masuknya, sehingga menyebabkan demam yang nggak sembuh-sembuh, kemudian ada nyeri kepala yang hebat. Nah itu hebat ya? Nyeri kepalanya hebat, kemudian mual muntah juga, ada mual muntah pasti
mengikuti juga. Akhirnya setelah diperiksakan ke dokter, ini yang menyebabkan kekhasan yang membedakan bahwa ini adalah sudah meningitis adalah pada pemeriksaan leher diperiksa ada kekakuan di sini. Jadi kaku kuduk namanya. Nah di situ setelah diperiksa kok ada kekakuan di dalam kuduknya, lehernya itu. Di situ kemudian diperiksa tentunya dengan pemeriksaan yang mengikuti. Nanti ada yang namanya pemeriksaan provokasi untuk menunjukkan nyeri di itu ya, penyebab dari meningnya itu. Meningnya itu ya. Kalau dari kesehatan sih, dari pendidikan udah pasti tahu semuanya itu. Oke. Jadi memang salah satunya adalah nyeri kepala yang hebat ya. Nyeri kepala hebat, kemudian kaku kuduk. Kaku kuduk ya. Itu ada jangka waktu tertentu nggak dok untuk kita mungkin bisa, mungkin kan yang nonton tidak hanya awam ya, mungkin ada dokter umum ya, juga. Mungkin 1 minggu 2 minggu yang penyakit awal tadi yang tidak sembuh bisa itu mulai itu perjalanan penyakitnya ya, mengarah ke situ. Walaupun kalau kita beri istilahnya pengurang nyeri ya, yang sifatnya sangat kuat lah sekalipun itu, dia bisa berkurang ya, tapi tetap ya. Pengurang nyeri itu kan hanya simptom aja ya. Penyebabnya kan belum tahu. Ya, istilahnya akan berkurang ya, tapi muncul lagi gitu atau bagaimana? Karena penyebabnya belum tahu. Bagaimana bisa melihat penyebab kan ada pemeriksaan penunjangnya. Ada nanti yang memang gold standarnya pemeriksaan untuk betul-betul jenis apa yang nanti kuman yang ada pada meningitis tadi. Seandainya itu nanti mungkin pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, kira untuk faktor resikonya dok, kira-kira faktor resiko apa yang memang seseorang itu bisa nih kemungkinan terkena meningitis? Iya tadi, kalau misalnya mau kan bisa penyebabnya itu macam-macam, bisa karena trauma juga bisa, trauma kepala pun bisa saja kalau misalnya ada infeksi di sana ada. Maksudnya trauma kepala dia habis kecelakaan dulu, kemudian itulah ada masuklah infeksi bakteri ya. Terus atau juga bisa saja karena orang yang batuk yang lama, akhirnya ada kuman apa Pak dari penyakit dalam kan pneumonia, itu juga banyak sekali terjadi meningitis TB itu. Nah, dari situ juga bisa, kemudian bisa karena jamur, bisa karena virus, terutama virus. Kalau virus kan kalau ketahanan tubuh yang semakin turun juga pada kasus yang misalnya HIV itu gitu, pasti. Jadi kondisi-kondisi pasien yang memang atau seseorang dengan imunnya yang sangat rendah ya dok ya, daya tahan tubuhnya seperti mungkin HIV, mungkin penyakit tadi saya baca juga lupus ya, autoimun dan sebagainya, atau pasien dengan kanker dan sebagainya juga beresiko dok ya, atau bahkan mungkin lansia ya, geriatri kan sudah mengalami imunosenesens. Jadi memang ya orang yang imunnya rentan itu kan biasanya pada usia lanjut, kemudian anak-anak itu memang yang terjadi banyak. Tadi kan anak-anak ya. Betul, anak-anak dan orang tua itu ya Pak. Oke. Ini menarik sekali ya pemirsa. Ternyata emang harus ya intinya sih menjaga kesehatan lah ya. Oke, dan ini yang dirasakan penderita meningitis tadi sudah, dan kira-kira untuk penyebarannya dok. Nah ini penularannya, penyebarannya itu biasanya tadi mungkin dari makanan juga ya? Iya, jadi misalnya kalau sudah ada pode entry, bahasanya pode entry itu topik awalnya jalur masuknya itu si penyebabnya ini masuk. Dia misalnya contoh misalnya sinusitis lah ya, sinusitis kan juga ada infeksi ya, dan sinus itu masuk ke mukosa. Misalnya setelah masuk ke mukosa itu kan lapisan dari lemak itu sampai akhirnya ke intravaskulernya, ke masuk ke pembuluh darah itu, akhirnya ke sel endotelnya yang rusak. Kalau sudah masuk ke sel endotel tentunya dia akan mengarah ke selaput otaknya. Kalau sudah selaput otak kan ada itu ya blood-brain barrier-nya di situ, akhirnya ya replikasi dari itu LCS tadi, yang di situ ada LCS itu liquor cerebrospinal, jadi cairan yang ada. Kalau situ ada inflamasi, akhirnya terjadilah meningitis. Jadi meningnya terjadi itis itu kan peradangan. Nah, kira-kira untuk pencegahan sejak dini bisa nggak sih dok dilakukan itu? Kira-kira apa ya untuk menghindari jangan sampai selain pasti yang secara awam kan hidup sehat itu pasti, hidup sehat. Kemudian yang tidak kalah penting program pemerintah ada. Kalau anak-anak meningitis itu ada vaksin juga sebetulnya.
vaksin yang sudah orang dewasa taunya kan hanya untuk pergi haji itu ya. terutama memang disyaratkan dan wajib untuk apa namanya vaksin meningitis itu. Kalau anak-anak itu cukup 1 dosis bisa. Ada sebetulnya 2 macam untuk vaksin anak-anak dan diberikan usia 2 tahun itu 1 dosis. Kalau yang kurang dari 2 tahun itu 9 bulan yang beda anunya ya. Jenisnya mungkin ya di vaksinnya itu vaksin apa ya konjugit istilahnya begitu. Kalau konjugit itu 9 bulan itu bisa 2 dosis dengan rentang 2-3 bulan gitu. Itu kalau anak-anak. Jadi kalau dewasa ya sekali aja itu. Vaksinnya kayaknya juga pneumococcus kayaknya. PCV ya. PCV, Dan untuk pengobatannya Dok, kalau orang sudah terkena, nah kira-kira biasanya dari yang ditangani itu apaan aja Dok kira-kira? Apa ada terapi untuk pengobatan dari sebelumnya pasien yang belum tahu, maksudnya awal dulu misalnya, yaitu pasti kalau memang dia pusing nyeri kepala ya boleh beli obat yang nyeri kepala di warung misalnya apa yang terdekat itu dulu boleh. Kalau ternyata masih langsunglah ke rumah sakit ya. Nanti kalau udah di rumah sakit kalau dalam keadaan memang terlambat yang harusnya diberikan terapi-terapi yang secara sesuai fase-fasenya. Kalau terlambat ya akhirnya pemberian yang seperti kalau di saraf itu ada 5B pemberian untuk orang penunasadaraan karena terjadi sampai penunasadaraan. Tapi kalau yang dari awal-awal ya pemberiannya biasa, misalnya antibiotik pasti antibiotik karena ada itis gitu ya, antibiotik, kemudian anti nyeri kepalanya ya analgetik gitu ya. Kemudian kalau ada kejang biasanya sering terjadi kejang ya anti kejangnya begitu. Baik Dok, ya ini saya kira sudah sangat jelas Dok ya. Mungkin untuk yang terakhir Dok, untuk tipsnya kira-kira apa nih Dok biar masyarakat kita juga lebih aware ya dan juga bisa mencegah sedini mungkin karena tadi penyebabnya ternyata juga ada faktor makanan ya dan juga kondisi-kondisi imun tubuh yang menurun. Nah itu kira-kira tipsnya dari Dokter DJ ini apa Dok untuk teman-teman kita semuanya Dok? Sebetulnya penyakit itu semua sama tipsnya ya. Orang harus sehat itu hidup sehat. Hidup sehat itu juga ada keseimbangan. Keseimbangan bagaimana ya? Pola hidup, pola makan, pola tidur, pola ya pikir, kemudian ada pola untuk religiusnya otomatis itu yang melengkapi sekali. Jadi bagaimana makanan harus seimbang. Pola yang sehat itu seimbang. Seimbang itu tidak berlebihan yang satu dengan yang lain, baik jenis-jenisnya maupun misalnya makanan saya sukanya hanya ini aja. Saya tidak pernah makan kuah-kuah itu tidak boleh. Kemudian makanan yang goreng-goreng terus juga itu tidak boleh. Kemudian yang dijual di luar-luar yang kurang higien tentunya itu yang menyebabkan banyak itu tadi bakteri-bakteri. Saya kira seperti itu aja yang perlu diwaspadai. Terus harus tahu kalau penyakit yang saya ini kok nggak sembuh-sembuh. Harus ada apa ini gitu. Nah itu yang segera di konsultan. Baik, terima kasih Dokter. Ya, oke. Terima kasih Dokter DJ atas waktunya dan teman-teman, sahabatku semua, saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah. Tentunya mudah-mudahan memberikan manfaat ya buat kita tentang apa sih meningitis, saya sebutkan juga bagaimana gejalanya ya. Dan mudah-mudahan buat semuanya tetap semangat, tetap sehat. Yang penting adalah hidup sehat. Nah, tadi sudah diterangkan ya bahwa bagaimana makanannya, bagaimana pola hidupnya, pola sehat, pola tidur ya, olahraga, memilih makanan. Nah, ini harus hati-hati juga nih karena sekarang banyak pilihan makanan. Tentunya kita harus bijak dalam memilih mana makanan yang sehat dan yang kurang baik untuk tubuh kita. Untuk semuanya tetap semangat, tetap sehat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.